Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sahabat Jembermu yang berbahagia, alhamdulillah kita puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya selalu dilimpahkan kepada kita sehingga sampai dengan hari ini kita sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur dan bersyukur. Tidak boleh lupa itu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jembermu, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Dan alhamdulillah ada Ibu Dr. Fathiatur Rahmah MAG. Belajar lagi, sehat Ibu? Alhamdulillah, siap ya berbagi lagi ilmu kepada kita semuanya. Belajar bersama. Oke, ini tetap ya kita akan belajar lagi terkait Ramadan. Tentang puasa Ramadan supaya kita nambah lagi lah pengetahuan kita di bulan suci Ramadan ini sehingga puasa kita semakin mantep gitu ya. Ada ilmu yang nambah. Mau dari tahun ke tahun begitu-begitu saja harus nambah ilmu. Nah, sekarang yang saya ingin itu apa ya? Kita mengetahui macam-macam bulan suci Ramadan itu ada namanya Ramadan ini ya, bisa dijelaskan itu. Ya, baik Bu Nurul, terima kasih dengan sahabatmu yang berbahagia rahmati Allah. Dari seperti Al-Quran itu kan punya nama-nama ya. Al-Quran karena dibaca, Alkitab karena tulisan, Al-Furqan karena berfungsi membedakan. Jadi nama-nama lain dari Ramadan itu yang pertama adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena namanya Syahrul Quran, maka di bulan Ramadan ini mari kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Mari sahabatmu yang dirahmati Allah, kita qiraah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Tentu membaca ayat Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lain. Maka dijelaskan di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartir, perlahan-lahan. Penuhi sahabatmu dengan ilmu tajwidnya, meliputi makharijul huruf, sifatul huruf, hukum bacaan, wakaf dan ibtida. Dan ini jadi penting untuk kita pelajari. Kemudian setelah kita qiraah membaca, kita tingkatkan menjadi tilawah. Kita baca ayat-ayat Allah dengan memahami maknanya. Kita bisa belajar lewat Al-Quran tafsir perkata atau terjemah perkata, atau membaca tafsir Al-Quran. Karena dengan kita memahami, maka kita akan mengamalkan pedoman hidup ini. Lalu yang ketiga, kita tahfidz, menghafal ayat-ayat Allah. Karena Allah sudah sampaikan di dalam surah Al-Qamar, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, 32, dan 40. Sama bunyinya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh-sungguh Quran itu dimudahkan bagi yang mau belajar, bagi yang mau menghafal. Karena itu makanya kita berupaya semoga bisa menjadi sahibul Quran, pemilik Al-Quran. Artinya orang yang selalu di dalam dirinya, hatinya, di lisannya, di pikirannya yang dilakukan adalah Al-Quran. Kemudian menjadi hamilul Quran. Hamil itu pembawa Al-Quran dalam kehidupannya. Kayak orang hamil gitu ya bahasanya ya. Bawa ya, hamilul Quran. Maka istilah sahibul Quran dan hamilul Quran. Karena itu mari sahabatmu yang dirahmati Allah, kita memaksimalkan bulan Quran ini, membaca Al-Quran, memahami, bisa bersama keluarga, ayah, anak, ibu, atau kemudian di majelis-majelis untuk kita menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan Al-Quran.
Yang kedua, sahrus siam, Bu Nurul. Dan siam ini sudah jadi bahasa, kalau orang Jawa bilang sedang apa, Bu? Sedang siam. Sedang siam. Siam. Jadi bahasa sehari-hari ya, siam kalau ya. puasa. Bulan puasa, karena memang diwajibkannya berpuasa itu kan memang di bulan Ramadan. Jadi dikatakan bahwa Ramadan itu iftaradallahu alaikum siyamahu. Jadi qad ja'atkum syahrun Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah, yang Allah wajibkan berpuasa. Jadi puasa wajib itu hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada yang berpuasa wajib selain Ramadan, kecuali bagi orang yang mengqadha. Ya. Puasanya karena tidak puasa, apakah karena haid atau karena sakit berhalangan dan mampu, atau orang yang berpuasa membayar kafaroh. Tapi tentu ketika puasa wajib di bulan Ramadan pun harus dilakukan, tidak boleh pada hari-hari terlarang berpuasa, misalnya hari raya maupun ayam tasyrik, ya, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi karena itu mari kita bersama, dan saya kira bulan Sahrus Syam ini, bulan puasa ini juga kita lihat orang-orang yang tidak berpuasa akan berpuasa, yang kadang-kadang tidak ke masjid juga ke masjid. Hanya saja memang menjaga istiqomahnya itu yang perlu sehingga masjid-masjid kita, musola kita selalu penuh di awal Ramadan. Setelah berlalu 7 hari, softnya maju ke depan. Padahal yang terakhir itu yang tertinggi gitu ya nilainya itu ya. Tadi kalau kayak orang main sepak bola kan di final itu kan tinggal 2 ya. Padahal di 10 terakhir itulah nanti ada Lailatul Qadar, sehingga Rasulullah dengan para sahabat termasuk istri Rasulullah melakukan i'tikaf. Jadi sahrus syam, bulan berpuasa. Karena itu tolong kita mengajak siapa saja untuk berpuasa dan sekali-kali tidak berbuka jika tidak ada halangan syar'i. Kemudian tadi ini sudah ya, sahrul Quran, juga sahrul tilawah tadi. Jadi karena sahrul Quran juga sahrul tilawah, bulan kita tadi membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Karena apa? Rasulullah SAW setiap Ramadan itu akan mengecek bacaan Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Mengecek? Ya, membacakan. Jadi Rasulullah SAW setiap Ramadan membacakan ayat-ayat yang Rasulullah terima dalam setiap tahun di hadapan malaikat Jibril. Jadi bulan tilawah pada Ramadan gitu ya? Disimak. Dan juga ketika Ramadan terakhir Rasulullah menghatamkan 2 kali di depan malaikat Jibril. 1 bulan Ramadan itu menghatamkan 2 kali di depan malaikat Jibril terakhir ketika kemudian beliau hidup. Jadi Rasulullah saja itu disimak gitu ya, dikontrol gitu ya bacaannya. Jadi kita saling, dan ini yang luar biasa, Al-Qur'anul Karim bacaan yang mulia ya Bu Nurul. Karena itu tidak ada bacaan yang seperti Al-Quran dibaca oleh semua orang, dari anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kalau kita tidak tahu maknanya, bahkan dihafal. Yang tadi Iqra itu loh Ustazah. Yang bulan Iqra membaca. Tadi ada tajwidnya, ada ketentuannya. Terus untuk imam-imam ini kan itu untuk sholat ini justru itu kan harus yang mudah-mudahan jadi memang yang menjadi imam itu kan satu yang menguasai Al-Quran. Harusnya kalau ada yang hafal Quran, tentu yang hafal Quran sudah menguasai ilmu tajwidnya, penguasaan agamanya. Misalnya lebih mudah enggak apa-apa. Dan betul enggak apa-apa, dan subhanallah makanya tidak ada orang yang bersama Al-Quran tidak mulia. Kan Al-Quranul Karim bacaan yang mulia. Bacaan yang mulia. Rasulullah yang menerima Al-Quran sebagai mujizat, jadi Rasul penutup para nabi dan Rasul pilihan. Mekah, Madinah tempat turunnya menjadi tempat yang mulia. Dan orang yang bersama Al-Quran pasti mulia. Jadi kalau ada di sebuah masjid atau musola, meskipun itu yang datang jenderal, bupati atau presiden, kalau ada yang hafal Quran, bacaannya bagus, dia akan jadi imam. Jadi mempersilahkan. Terus orang yang bersama Al-Quran pasti berkah hidupnya. Mendatangkan rezeki finansial juga. Nah sekarang bagi sahabatmu yang ketika tanda kutip kita termasuk berkategori ekonomi menengah ke bawah, tapi kemudian anak-anak kita punya kemampuan dari segi Al-Quran. Sekarang anak-anak yang hafal Quran itu bisa masuk perguruan tinggi, beasiswa. Kalau dia punya hafalan Quran misalnya 10 juz, 20 juz, 30 juz. Beberapa perguruan tinggi terbaik negeri ini akan menggratiskan dia kuliah kedokteran kan berapa ratus juta. Bu Nurul kan punya anak habis berapa Bu?
Nah, jadi dengan Al-Quran itu pada becak bayarin Masya dia. Allah. Jadi dengan hafalan Quran dia bisa kuliah Bisa tanpa kuliah bayar. tanpa bayar, Masya Ya Allah. jaminan dari Allah, belum lagi nanti sampai ke akhirat. Termasuk lagi anak yang menghafal Quran bisa Iya. memberikan mahkota kepada orang tuanya. Betul. Semoga nanti ada anak keturunan kita Amin, dan amin, memang amin. keluarga Iya. besar Muhammadiyah Aisyah yang Itu baru menghafal. bacanya, belum sampai kepada yang tadi itu ada Ya, betul, tilawah dan iya. seterusnya itu Membaca ya. saja rewardnya per huruf. Iya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu asyru amsalihah fala aqulu alif lam mim harfun Iya. bal aqulu alifun harfun lamun harfun. Jadi tidak aku kata, jadi siapa yang baca Al-Qur'an Iya. satu huruf satu kebaikan dikalikan 10. Iya. Alif lam mim itu bukan Iya. satu huruf tapi 3. Jadi Jadi Masya Allah. Dari imam-imam kita sebaiknya memang meningkatkan tadi ya, semuanya supaya nyaman gitu loh. Alhamdulillah. Jadi mari kita Alhamdulillah. jadikan syahrul tilawah. Mm-mm. Kemudian syahrul rahmah, bulan penuh limpahan rahmat Allah yang diturunkan yang tidak dijumpai pada Ramadan. Masya Allah ya, Bu Nurul. Selain Ramadan tidak ada. Gak ada. Iya, Ketika Ramadan itu semua bersemangat. betul. Bersemangat untuk sholat di rumah Allah. Betul. Bersemangat untuk berpuasa. Bersemangat untuk berbagi. Betul. Bersemangat ngaji. Sehingga Iya. rata-rata orang bersemangat sehari juga 1 juz. Iya kan? Iya. Nanti malam lebaran khatam. Hanya sayangnya setelah lebaran satu Syawal nggak ngaji lagi. Jadi syahrul rahmah, bulan rahmat. Kemudian kelimpahan orang ingin berbagi segala macam. Jadi yang kita tidak Luar temukan. biasanya itu motivasi di Iya. bulan itu melimpah ruah. Ekonomi pun bekerja dengan cepatnya Alhamdulillah, itu ya. Iya betul. Jadi Iya. bulan rahmat Allah. Rahmat Allah. Kemudian syahrul najat, bulan pembebasan dari siksa api Neraka. neraka. Jadi barang siapa yang kemudian puasanya imanan, Nah, karena iman kepada tadi Allah, ya. ihtisaban dan selalu menghitung-hitung introspeksi diri, Iya. maka akan dihapuskan. Ketika dihapuskan dosa kan berarti kan dia akan kemudian Diampuni ya. diampuni oleh Allah dan bebas Iya. dari siksa api neraka. Karena itu ada dikir-dikir yang biasanya kita dirutinkan ketika Ramadan. 1 syahadat, 2 istighfar, 3 mohon surga, 4 mohon perlindungan dari api neraka. Jadi biasanya kan sambil masak, sambil apa? Iya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh? As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mohon surga, mohon dihindari siksa api neraka. Tentu konsekuensinya ketika berdoa seperti itu juga diikuti dengan aktualisasi Amalan sehari-hari. amalan sholihat yang mengantarkan surga dan menghindari meninggalkan yang dilarang. Iya. Jadi syahrul najat. Najat. Kemudian ada juga Bu Nurul yang keenam syahrul Aid. Syahrul Aid. Nah, bulan Kayak yang sudah berujung Aid ya. kepada hari raya, Hari raya. atau Aid kembali. Kembali. Akan disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Karena ketika seseorang sudah masuk Ramadan dengan persiapannya, jadi kita semua sahabatmu ketika Ramadan itu kuliah Ramadan. Iya. Guru besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik banyak pembelajaran atau mata kuliah keikhlasan. Karena puasa yang tahu adalah diri kita. Iya. Kullu amali ibni adam lahu ila saum fa innahu li wa ana jazbi. Jadi yang berpuasa yang tahu hanya kita sama-sama berwudu, tapi kalau saya nelen air dengan Iya. sengaja, Bu Nurul tidak Tidak tahu tahu. sebelah, Ya, belajar ya. keikhlasan. Dan ikhlas Betul. menjadi awal diterimanya amal kita. Kejujuran. Jujuran. Kita belajar sabar, menahan yang dilarang. Ya. Belajar bersyukur Iya. bahwa kita punya kehidupan lebih baik dari banyak orang yang berkekurangan. Betul. Kita belajar untuk kemudian membantu kesulitan orang lain setelah kita berempati. Banyak sekali materi yang diberikan sehingga ketika kita sudah kuliah Ramadan dengan guru besarnya Allah Subhanahu wa taala, jadi 1 Syawal itu kita diwisuda, Bu Nurul. Saat itu wisuda. Wisuda. Nah, kalau orang wisuda kan Bu ada gelarnya. Bu Nurul punya gelar. Nah, nanti kalau sudah wisuda, nanti boleh sahabatmu atau ibu bapak ambil gelarnya. Nanti MM. Bukan magister manajemen, tapi manusia muttaqin. Manusia muttaqin. Atau ST, sarjana takwa. Sarjana takwa. Cuma tidak diberikan nilainya, tidak seperti ketika wisuda. Misalnya
Fathiatur Rahmah binti Bunyamin dengan IPK 3,8 kan ketahuan ya. Kalau wisudanya kan tidak ketahuan, belum diberikan ijazahnya. Tapi bisa ketahuan kita lulus baik atau tidak, maka setelah Ramadan adalah Syawal, peningkatan. Jadi peningkatan tadi sahrul Qur'annya, membaca Qur'annya, puasanya kita itu berlanjut. Jadi harusnya 1 Syawal itu sudah ngaji juga. Kalau Ramadan sehari sejuz, 1 Syawal ngaji. Setiap malam tahajud, taraweh, berarti malam lebaran itu kemudian sholat juga. Harus dilakukan. Kalau enggak ya tadi bukan berarti selesai Ramadan lebar selesai itu masjid juga sepi. Betul. Tidak ada. Lalu syahrul jud, bulan kedermawanan, karena dianjurkan banyak bersedekah, terutama kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam keterbatasan, fakir, miskin, anak yatim. Karena itu makanya ketika Ramadan kan ada kita dianjurkan memberikan buka pada orang lain. Yang diistilahkan kita tuh takjil, sebetulnya takjil itu bukan itu, Bu Nurul. Kan takjil itu kan menjegerakan berbuka. Sehingga kemudian karena makanan ketika berbuka lalu takjil. Mau ngantar apa? Ngantar takjil. Karena takjil itu kan menyegerakan berbuka, itu sunnah. Jadi memberikan. Kemudian ada zakat fitrah. Termasuk juga kenapa ketika Ramadan, ketika ada orang yang tidak bisa berpuasa karena tidak mampu, faktor usia misalnya dan udzur, dia membayar fidyah. Kan juga memberi makan. Jadi memang Ramadan ini memberikan fungsi fungsi dampak-dampak positif terhadap pendidikan kejujuran, pendidikan keikhlasan, pendidikan berbagi, pendidikan kemudian bisa membangun kebersamaan itu tadi kan. Nah itu di Syahrul Jud tadi ya. Nah, Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang sangat dermawan, tambah dermawan lagi ketika puasa Ramadan. Luar biasa. Jadi karena itu mari saya kira nanti penting ya Bu Nurul, kita ini ketika Ramadan pastikan kalau kita berbelanja buka itu kadang berlebih, sebelum buka dicek meja makan. Kalau ketika kita banyak langsung distribusikan antar ke masjid. Kalau tidak cukup waktunya setelah taraweh dicek. Mana yang buat sahur, mana yang lebih segera antarkan tetangga atau bawa ke depan antar tukang beca. Dia tidak ada itu bisa. Diantarkan tadi sehingga kita berbagi. Kemudian Syahrul Sabar, bulan kesabaran. Ya tentu harus sabar ya Ibu, kita menahan makan, menahan minum, menahan bulan pasangan, menahan mata kita dari melihat yang tidak dihalalkan, mendengar hati kita mungkin ke arah mana, jadi semuanya kepada Allah. Betul. Lalu syahrullah, bulan Allah, bulannya Allah. Karena itu makanya Allah melipat gandakan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan kalau kita kaitkan di bulan Ramadan ini kan karena diwajibkannya puasa, maka puasa Ramadan itu Bu Nurul menjadi amal yang pertama itu adalah ibadah yang menekankan hubungan eksklusif hamba dengan Allah, sehingga Allah akan mengganjar dengan luar biasa. Kemudian ibadah puasa Ramadan kita itu tidak akan pahalanya dikurangi, menebus defisit dosa kita. Kalau mohon maaf, naudzubillah, kalau saya menjadi orang yang misalnya suka bergunjing, ketika saya ketemu Bu Nurul, saya menggunjing sahabat saya, maka pahala sholat saya akan ditransfer. Besok lagi saya ketemu sahabat saya, lalu saya menggunjing akan ditransfer juga. Untuk pahala ibadah puasa itu masih disimpan, tidak akan tidak terkurangi, tidak diutak-utik. Kalau tadi dengan berpuasa kita melatih tahallaku bi akhlaqillah, berakhlak dengan Allah tadi, akhlak ikhlas, jujur, berbagi, bersyukur, itu luar biasa. Jadi ini mah ada 10 ya, 10 nama. Luar biasa. Ya, Masya Allah. Kalau bulan-bulan nama-nama ini kita benar aplikasikan. Ini kan pembelajaran yang tadi Allah yang mimpin itu ya. Nah, bisa kita menjadi orang yang lebih baik pasti itu ya. Banyak harapan sebenarnya untuk kita bermasyarakat, berkeluarga untuk menjadi lebih baik ini karena dengan pembelajaran dari puasa. Jadi puasa tadi itu ada diilmui, termasuk hari ini kan kita cari ilmu. Sami-sami belajar. Jadi ada maknanya puasa ini, ada apa ya bedanya kita sebelum puasa dan sudah puasa. Ini kan pembelajaran 1 bulan, tapi untuk bulan-bulan berikutnya mengecas 11 bulan yang akan datang. Yang mudah-mudahan lulusnya mumtaz, lulusnya menjadi yang terbaik, sehingga 1 bulan ini akan memberikan pencerahan kepada 10 yang akan datang, dan semoga kita disampaikan ya Ibu terhadap Ramadan tahun kalau ini. Kalau orang-orang sudah puasa rasanya kok gak nyambung ya, kalau kehidupan ini jadi rumit gitu ya. Harusnya kehidupan ini kan semakin baik dengan kita berpuasa ini. Kalau
kenapa di sekitar kita kok menjadi rumit begitu, sepertinya tambah kelabu. Makanya ya, dari segala sudut spirit puasa kehidupan. itu orang jadi bahagia sebetulnya. Nah, karena itu dengan berpuasa itu orang jadi bahagia. Bahagia apa saja Bu Nurul? Yang pertama tentu kebahagiaan fisik. Ternyata fisik kita ini bahagia kalau puasa. Karena 11 bulan giling. Betul. Giling, lalu puasa itu ada istirahat. Ada istirahat. Betul, dan ternyata subhanallah nanti ditanyakan mungkin dengan yang di dunia kedokteran, di dunia kesehatan. Ternyata ketika orang berpuasa itu maka dia akan mengeluarkan racun-racun yang tidak baik di badan kita. Yang jadi membuat bisa sehat. Disembuhkan dengan cara puasa, dikeluarkan dengan puasa. Nah, jadi banyak kemudian mungkin dokter atau apapun menerapkan berpuasa sebagai terapi. Tapi kita dalam Islam kan alhamdulillah di samping ada puasa Ramadan, ketika tidak di bulan Ramadan kita berpuasa Senin Kemis, puasa ayam mulbit, puasa Nabi Daud, termasuk ini masih di bulan Sya'ban kalau memang sahabatmu ada kesehatan. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat Rasulullah lebih banyak berpuasa dibanding di bulan Sya'ban. Karena itu bagi sahabatmu yang ada kekuatan kesempatan, ini masih ada waktu, bisa kita isi dengan berpuasa sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, agar nanti ketika pas Ramadan juga siap fisik kita. Jadi ternyata ketika berpuasa tuh fisik kita bahagia. Berbahagia fisiknya juga berbahagia ketika buka. Jadi kan semua orang makanya kan dikatakan nunggu Ramadan itu farhatun jadi kegembiraan ketika berbuka. Yang suka berbuka tidak hanya anak-anak. Jadi kebahagiaan ketika berbuka puasa karena kan dikatakan di dalam hadis itu lisoimi farhatani, bagian berpuasa ada dua kebahagiaan, farhatun inda iftorihi, kebahagiaan ketika berbuka, kemudian farhatun inda liqa'i rabbih. Semoga Allah mengabulkan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tentu kebahagiaan intelektual. Intelektual pun bisa bahagia. Jadi bahagia karena apa? Karena ketika Ramadan kita kan dilatih banyak tadi membaca Al-Qur'an, tadarus, belajar, ikut kajian-kajian, bahkan ada beberapa hamba-hamba Allah kaum muslimin muslimat yang itu sengaja dalam Ramadan itu kemudian waktunya dihabiskan untuk beribadah dan tinggal di masjid. Dan sekarang beberapa masjid menyediakan tempat iktikaf, sehingga kemudian di sana disiapkan gurunya, disiapkan semuanya, sehingga kemudian makanannya otak kita kan dengan belajar sehingga hati, gitu sehingga membaca, belajar, berlatih memenuhi otak kita sehingga merasakan kebahagiaan intelektual yang tidak diraih selain ketika kita memaksimalkan Ramadan. Yang berikutnya ternyata kebahagiaan sosial. Jadi kebersamaan kita berjamaah di rumah Allah, bersamaan berbuka bersama, tadarus bersama, kemudian bersedekah, berinfak, membagi buka, ini ternyata luar biasa memberikan manfaat untuk orang lain sehingga kan memang khairukum khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Termasuk sebaik-baik amal adalah engkau antudkhila sururon ala akhika, yaitu kita membahagikan orang lain. Makanya Bu Nurul, kita itu kan diminta untuk berdoa mohon kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan manusia yang paling bahagia adalah yang bisa membahagiakan orang lain. As'adun nas man as'adan nas, manusia terbaik yang bahagia adalah yang membahagiakan orang lain. Jadi kita harus bahagia dulu, membahagiakan orang lain. Dan dengan Ramadan kita satu punya kebahagiaan fisik tadi, kedua kebahagiaan intelektual, tiga kebahagiaan sosial, banyak berbagi di saat itu, dan empat kebahagiaan emosional. Ya, kita melatih menahan lapar, bersabar, dahaga. Nah, ketika kita bersabar itu kan ternyata apa kata Nabi, puasa itu adalah separuh dari kesabaran, dan orang yang bersabar itu adalah ciri orang yang bahagia. Bisa nahan, itu kan berarti itu menjadi tidak marah. Luar biasa. Yang terakhir adalah kebahagiaan spiritual. Nah, ini yang tidak bisa dilukiskan. Ketika kita pada posisi hati ikhlas, bersih, hidup kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjadi dilarang, dan kita sudah menyiapkan untuk bertemu dengan Allah, dan kita selalu punya kesadaran kita dari Allah, mengabdi kepada Allah, dan akan kembali kepada Allah. Kalau sudah dan kebahagiaan spiritual kan tidak bisa Bu Nurul, tidak bisa bisa dirasakan ya. Kadang-kadang kita ada punya
fluktuasi Keimanan kebahagiaan spiritual. Ada yang kita merasa nyaman, tenang, ya, dengan macam. kondisi yang ada Iya. sederhana itu nyaman. Betul. Gitu ya. Dan itulah luar biasanya dengan Ramadan ini tadi kita punya 5 kebahagiaan fisik, intelektual, kebahagiaan sosial, kebahagiaan emosi, kebahagiaan spiritual ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita ini dikabulkan Allah, amin, bisa amin. menikmati kebahagiaan ini. Amin. Tentu saja mudah-mudahan ya dengan puasa, dan mudah-mudahanlah kita ketemu puasa, bisa menyelesaikannya sampai dengan nanti Idul Fitri. Benar-benar kita maunya ketemu lagi 1444. Ini ketemu 1443 dulu doanya. 1443 dulu ini belum selesai ini. Belum selesai. Sahabat Jembermu, alhamdulillah banyak hal yang kita pelajari. Ternyata istilah-istilah di bulan Ramadan itu membuat kita pembelajaran semakin banyak lagi. Nah, itu mudah-mudahan nyantol di sini, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kalau ini dilaksanakan, kita semua ini bahagia. Kehidupan ini ya. Karena kesabaran sudah terkontrol gitu ya. Pandai bersyukur, intelektualnya bagus, emosinya bagus. Ya, Ramadan inilah ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita sudah sibuk 11 bulan. Ya, Ramadan ini lebihlah kita tingkatkan supaya kebahagiaan ini bisa kita rasakan. Orang cari irinongi gelek duit karepe kan bahagia toh ya. Tapi karena hanya uang, saya yakin ya belum bisa menjamin kebahagiaan. Betul. Mesti mencari ya, tidak puas hanya dengan itu. Terima kasih ya, Ufat. Mudah-mudahan saya juga terima kasih Bu Nurul diajak bersama belajar. Terima kasih waktunya, ilmunya untuk sahabat Jembermu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.